beliau ini memiliki langkah-langkah yang apa ya, yang maju ke depan, gitu. Yang bisa diutarakan kalau bahasa sekarang itu satset gitu ya, cepat gitu kan. Dan langsung turun ke bawah, yang mana kerap kali bahwa hal tersebut eh, tidak selalu bisa diikuti oleh kalangan-kalangan birokrasi yang ada di sekitarnya. Baik, tadi sudah kita simak Bu Risma. Jadi satset ala Bu Risma ini ternyata tidak sepenuhnya menjadi hal yang dipandang positif, tapi bisa dilihat sebagai tantangan juga. Karena perangkat di bawah itu belum tentu bisa mengikuti ritmenya Ibu yang satset cepat langkahnya untuk menuntaskan segala sesuatu. Ibu melihatnya gimana, Bu? Ya, gampang sekali. Dulu Kemensos itu sangat terpuruk. Bahkan ada staf saya saat ketemu dengan saya, dia ngomong, "Bu, saya malu pakai atribut Kemensos karena semua orang menghina, bahkan dia takut sekali keluar di rumahnya karena lingkungan rumahnya itu mengucilkan dia sebagai staf dari Kemensos." Tapi coba lihat data, 3 bulan setelah itu kami mempunyai kinerja terbaik di antara kementerian yang lain. Boleh dicek, 3 bulan atau 4 bulan ya saya lupa. Setelah itu berapa bulan saya diundang ke OECD di Paris, itu mereka menguji bahkan penanganan kita bencana. Menurut mereka sudah disamakan dengan penanganan bencana di Jepang. Jadi apa namanya, memang kalau dia dibiarkan sendiri, itu mereka akan kesulitan untuk menangkap. Saya tahu bahwa saya kondisinya seperti itu, saya tahu dan saya sadar. Karena itu setiap staging saya berusaha mendampingi mereka. Tidak ada misalkan saya pergi, "Bu, jauh di sana, itu nanti butuh waktu sekian jam." Enggak, aku mau ke sana. Jadi dari situ saya tanya, "Ini masalahnya apa?" Tadi ketemu masyarakat gimana? "Oh ini Bu masalahnya." "Oh iya." Saya ngomong, "Oh ya kira-kira begini menyelesaikannya." Saya jelaskan, "Oh kalau begitu begini aja." Seperti itu. Artinya bahwa tidak bisa kemudian memisahkan antara seseorang pemimpin itu dengan staf. Itu tidak bisa. Kalau saya adalah bagaimana ini menciptakan suatu keluarga yang kita bersama-sama untuk maju seperti itu. Baik, jadi Bu Risma yang memang berperan langsung gitu ya Bu ya, Iya. tidak hanya menginstruksikan, Iya. tapi juga bagaimana mengarahkan Betul. yang baik agar secara sistemnya itu yang terbentuk begitu ya. Betul. Bu Risma, Ibu mengkritik soal kemiskinan di Jawa Timur yang masih tinggi Bu dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu di angka 9,79%, padahal jika melihat perbandingan ada penurunan sebetulnya. Penduduk miskin di Jawa Timur di eranya Pak Dekarwo ke Bu Hovifah begitu ya. Nah, kritik ini Ibu sampaikan, menurut Ibu memang upaya Pemprov Jatim di eranya Bu Hovifah yang mengatasi kemiskinan ini belum maksimal atau gimana sebetulnya Bu? Saya nggak mengkritik, itu saya ngomong data. Jadi saya ngomong data, Mbak, 1%, 0,0001 itu manusia. Itu manusia, nggak bisa kita ngomong denial itu. Kalau misalkan 0,001 ternyata dia lansia, oke, bagaimana solusinya? 0,001 ternyata dia disable, oke, itu solusinya bagaimana? Itu manusia Mbak, itu yang dititipkan nanti kepada para pemimpin nanti kelak kalau kita menghadap Sang Khalik. Itu yang akan ditanyakan. Saya percaya kenapa saat itu Khalifah Umar bin Khattab nangis saat diberikan kepercayaan itu. Karena itu adalah bagian tanggung jawabnya. Seperti itu. Ibu sebagai mantan Menteri Sosial gitu ya, tentu sangat paham betul apa-apa saja sebetulnya akar permasalahan kemiskinan di Jawa Timur juga khususnya. Jadi akar permasalahannya apa sebetulnya di Jawa Timur ini Bu? Ya, peluang, dengan angka yang masih setinggi ya, itu. Saya lihat peluang kerja ya. Kemudian sebetulnya memang tidak bisa hanya mengandalkan investasi karena itu cukup berat. Kalau saya ngomong investasi, orang mau datang ke Jawa Timur, itu kita ngomong mulai perizinan, kemudian fasilitas infrastruktur dan sebagainya, tidak segampang itu. Nah, tapi sebetulnya kita bisa menciptakan, saya selalu sampaikan dulu kepada anak-anak muda yang kita ajarkan membuat menjadi entrepreneur gitu.
wirausaha itu saya sampaikan bahwa 280 juta penduduk Indonesia itu semua butuh makan. 280 juta penduduk Indonesia butuh pakaian. Ada sih nggak butuh pakaian, dia orang gila itu kan, dia kadang nggak butuh pakaian. Tapi bahwa itu semua potensi, peluang untuk kita bisa berusaha. Makanya saya selalu ngajarkan, ayo kita pasti bisa. Dan alhamdulillah dari beberapa anak itu, anak muda yang saat itu sebulan itu 1.200 anak kalau nggak salah di Pena Muda, itu 1 bulan udah keluar dia dari penerima bansos karena dia udah di atas UMK, ya saya lepas gitu. Nah, apa namanya, artinya itu bisa gitu. Investasi Ibu katakan bukan sebagai solusi karena membutuhkan proses yang begitu panjang gitu ya. Memang, Sedangkan masalahnya ada yang harus selesaikan saat ini juga gitu. Betul. Apa yang lebih bisa efektif untuk menyelesaikan dan menuntaskan masalah itu. Tapi investasi itu kan adalah program pemerintah pusat, Bu. Tidakkah juga dari Kementerian Sosial sejak Ibu menjabat juga ada arahan demikian gitu? Iya, tadi saya bukan nolak investasi, justru kami senang. Karena tidak mungkin ada orang yang passionnya memang dia hanya bekerja. Itu ya kita harus berikan pekerjaan. Cuman tadi saya katakan kan nggak mungkin kita nunggu terus. Kan nggak bisa, oh ya nanti aku akan bekerja di pabrik ini. Padahal itu kapan datangnya pabrik itu kan? Apakah match-match antara tenaga yang dibutuhkan ini cocok dengan tenaga yang ada tersedia? Itu juga satu masalah lagi gitu. Jadi artinya kami senang sekali, kan nggak mungkin sekarang penduduk Jawa Timur itu 41 juta. Semua jadi wirausahawan atau entrepreneur, itu ya nggak mungkin gitu. Jadi kalau program Ibu mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur, berapa targetnya, Bu? Ya, saya tidak ngomong, ada sih datanya, cuman saya lupa persis datanya. Tapi bahwa itu bisa. Dari 9,79%, kira-kira bisa turun berapa persen tuh, Bu? Itu kan 9,7 itu ada yang lansia, ada yang disabel berat. Itu nanti yang akan kita data dulu, karena kalau misalkan lansia disuruh kerja, kok tegamen kita ini ya kan. Makanya di Surabaya saya kasih makan, makanan gratis. Justru bantuan gitu. jaminan sosialnya gitu ya. Iya. Jadi masih harus kita hitung gitu. Mana yang perlu disubsidi, mana yang memang bisa digenjot untuk naik gitu. Ditambah lagi nanti menyesuaikan dengan program pemerintah pusat gitu ya, yang juga ada makan gratis ya kan. Betul. Baik.